Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Saripa. Kali ini kita akan membahas materi tentang komponen peta. Yuk kita simak sama-sama. Peta merupakan salah satu alternatif informasi yang menggambarkan bumi dengan perbandingan skala tertentu. Namun, untuk menyajikan berbagai informasi itu secara tepat dan akurat, maka di dalam menggambar peta membutuhkan komponen. Nah, apa sih komponen peta itu dan apa saja jenis-jenisnya? Yuk kita bahas di video kita kali ini. Komponen yang pertama adalah judul. Nah, judul ini memuat informasi sesuai dengan isi petanya. Judul peta biasanya diletakkan di mana saja asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Biasanya judul diletakkan baik itu biasanya di kanan atas. Nah, kemudian bisa juga diletakkan di bagian atas tengah peta. Yang penting tidak menutupi isi dari peta. Selanjutnya adalah legenda. Nah, legenda ini semua keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum dalam peta. Legenda perlu dipahami dengan baik oleh pembaca peta, sehingga informasi yang diperoleh dari peta bisa tepat. Tidak ada aturan baku mengenai penempatan kolom legenda, karena pada umumnya legenda ditempatkan di bagian kiri atau kanan bawah peta pada bagian yang kosong. Legenda ini biasanya mengartikan simbol, misalnya simbol garis artinya apa, warna ini artinya apa gitu. Komponen selanjutnya adalah simbol. Simbol adalah gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol peta, yaitu simbol titik untuk menunjukkan tempat atau data posisional, kemudian ada lagi simbol garis untuk menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah, jalan, ataupun sungai. Ada juga simbol area untuk menunjukkan wilayah luasan area tertentu, misalnya daerah hutan, daerah danau, pesawahan, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya adalah skala. Skala merupakan perbandingan jarak antara objek di dalam peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, nanti di skala akan dibuatkan video yang lebih lengkap untuk perhitungannya. Selanjutnya adalah arah mata angin atau orientasi. Nah, arah mata angin ini sebagai pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Biasanya simbolnya diletakkan di tempat yang kosong atau di dekat legenda. Nah, arah peta itu biasanya utara mengarah ke atas pada bidang kertas. Yang selanjutnya, garis astronomis. Garis astronomis adalah garis-garis khayal yang melingkari bumi baik secara vertikal atau yang disebut garis bujur maupun horizontal atau garis lintang yang ditunjukkan dalam satuan derajat. Garis astronomis ini berfungsi untuk mempermudah menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Selanjutnya adalah inset peta. Inset peta digunakan untuk memperjelas posisi suatu peta atau suatu wilayah yang ada di peta utama. Pada umumnya, inset terletak di pojok bagian dalam peta dan digambarkan dalam peta yang lebih kecil. Komponen selanjutnya adalah lettering. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, tegak, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah sumber peta, berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta itu akurat. Selanjutnya adalah tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih bisa digunakan. Kenapa? Karena kalau peta itu bersifat tematik atau data-data tertentu yang selalu berubah, maka diperlukan peta terbaru. Misalnya peta jalan raya itu kan kadang-kadang berubah, atau peta penggunaan lahan itu harus menggunakan peta terbaru. Terakhir adalah warna peta.
Setiap kenampakan alam termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini bertujuan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Contohnya, warna coklat menunjukkan daerah dengan kemiringan lereng yang amat besar. Nah, itu tadi materi kita tentang komponen-komponen peta. Mudah-mudahan kalian semua mudah memahaminya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.